Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, para pendengar yang budiman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin jilid 21 tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi jilid ke-21 ini kitab Riyadhus Shalihin isinya tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita selama mengandung unsur kebaikan dan bertakwa kepada Allah, kita harus giat untuk menolong itu. Jadi kita harus saling padu membadu atau tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau kita menolong dalam kebaikan itu jangan sungkan-sungkan ya kawan-kawan ya, sama identik dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang membutuhkan pertolongan kita, selama kita mampu untuk menolong suatu kebaikan maka kita tolong ya. Kemudian juga dengan takwa. Apa itu? Kalau misalnya kita punya rezeki, kita kasih Al-Qur'an kepada pengajian-pengajian atau mengajarkan Iqra. Nah, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takwa. Kemudian dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, semuanya rugi ya manusia ini. Innal insana lafi khusrin katanya. Sesungguhnya manusia ini benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu kecuali kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati dan beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi menasihati itu harus benar, kemudian setelah benar juga itu harus sabar ya teman-teman ya, harus sabar. Jadi semua kehidupan kita sebagai manusia itu adalah rugi kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Jadi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir dan qadar. Itu semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu kita beramal sholih. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Hadis 179 wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalidil Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahazza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi alihi bi khairi faqad ghaza. Muttafaq alaih. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Abu Al-Juhani berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah berperang. Dan barang siapa yang mencukupi kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka sesungguhnya dia telah berperang pula nih. Jadi kalau kita memberikan kecukupan rezeki ataupun harta di jalan Allah, padahal orang itu lagi berjihad di jalan Allah, maka kita dapat pahala orang yang berjihad itu atau orang yang melakukan perang itu. Sama halnya dengan kita sekarang belajar, menuntut ilmu, bekerja, kemudian kita punya saudara atau punya anak atau punya kerabat yang dekat maupun yang jauh, kemudian beliau lagi berjuang dalam menuntut ilmu, kemudian kita kasih itu entah transportnya, itu untuk kebutuhan beli buku kitabnya dan sebagainya, atau lagi sekolah kita kasih ya hartanya. Nah, kita seolah-olah itu ketika seorang anak lagi menuntut ilmu itu datang pahalanya kepada kita.
Masya Allah. Jadi sesuai dengan kebutuhannya itu dalam hal kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harta di dunia ini untuk kebaikan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membantu orang lain yang berjihad, baik dengan menyiapkan perbekalan orang itu atau mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Dengan demikian ia mendapatkan pahala jihad. Begitu juga dengan orang yang membantu dalam kebaikan. Jadi kiasan karena zaman Rasulullah itu sering perang ya teman-teman ya. Karena sekarang ini perang nggak ada, nauzubillah sampai kiamat. Mudah-mudahan perang ini jangan sampai terjadi ya, kita aman aja, aman sejahtera. Dulu Rasulullah ketika banyak musim perang itu siapa yang membantu keluarganya, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sama halnya kita membantu dalam kebaikan. Apa itu dalam kebaikan? Misalnya kita kali-kali ini kerjasama ya, kali-kali yang kotor, kemudian banyak sampah-sampah, kita kerjasama tuh, kita kumpulkan semuanya, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, kita kompak membersihkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu kebaikan yang maslahatnya lebih besar kepada masyarakat. Hadis 2 180 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san ila bani Lihyana min Huzaili faqala liyambagis min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan tentara ke Bani Lihyan dari suku Huzail. Beliau bersabda, hendaknya dari 2 orang laki-laki hanya 1 orang yang keluar berjihad dan pahala jihad akan diperoleh oleh keduanya. Kaum laki-laki dalam suatu daerah itu tidak boleh pergi berjihad semuanya, karena daerah tersebut tetap membutuhkan keberadaan laki-laki untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang tinggal jihad. Mereka akan mendapatkan pahala berjihad. Hadis 3 181 wan Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birauhai faqala manil qaumu qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faragat ilaihim ra'atun sobian faqalat ali hadza ahajjun qala na'am walaki ajrun ruwahu Muslim. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu rombongan di Rauha. Beliau bertanya, siapakah mereka? Mereka menjawab, orang-orang Islam. Lalu mereka bertanya, siapakah engkau? Rasulullah menjawab, aku adalah utusan Allah. Seorang wanita mengangkat anak kecil dan bertanya, apakah anak ini boleh melakukan haji? Rasulullah menjawab, ya, dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis orang-orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan suatu ibadah atau membantu terlaksananya ibadah tersebut akan memperoleh pahala seperti orang yang melakukan ibadahnya itu. Haji yang dilakukan anak kecil adalah sah dan berpahala, namun saat ia sudah dewasa dan mampu, ia wajib melakukan haji lagi. Masya Allah. Jadi teman-teman, suatu kebaikan itu ataupun penyebab orang melakukan suatu ibadah atau membantu terlaksananya ibadah tersebut akan memperoleh pahala seperti orang melakukan ibadah itu. Misalnya teman-teman, kita ada waktu luang, kemudian ada waktu banyak, kemudian di daerah kita itu entah malam minggu atau malam Ahad, malam Senin, malam Jumat dan sebagainya. Sebelum pengajian mulai, kita bersihkan dulu tempatnya, kemudian kita rapikan dulu, kita siapkan minumannya, air, aqua, kemudian kopi, apa aja, makanan ringan. Kemudian jadi tempatnya itu jadi clean, jadi bersih. Kita mengampar. Kemudian orang-orang banyak untuk mengkaji ilmu agama. Padahal di majelis Islam itu adalah surga Allah atau taman-taman surga Allah. Jadi taman surga di dunia ini adalah majelis-majelis taklim. Kemudian sebelum acara majelis taklim itu dilaksanakan, kita bersihkan ubinnya, kemudian kita kasih ampar yang bagus, kemudian kita siapkan aquanya. Kemudian orang-orang itu banyak menimba ilmu atau mengkaji ilmu agama. Nah, selama orang itu banyak menimba ilmu agama, kita akan mendapatkannya pahala itu juga, teman-teman. Masya Allah. Jadi kita perbanyak untuk menyuruh orang itu kebaikan atau beribadah kepada Allah. Itu mau enggak, mau dilaksanakan, mau tidak, yang penting kita ud'u, artinya kita sudah mengajak untuk kebaikan. Nah, kemudian orang itu mampu melakukan kebaikan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita contohkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah, Masya Allah ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh sungkan lagi, tidak boleh malu-malu lagi untuk mengajak suatu kebaikan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang baik pula. Kemudian jika kita memiliki anak kecil, kita ajak haji gitu ya, itu sah.
pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Nah, tapi ketika bayi ini sudah dewasa, udah akil balik, dia punya kesempatan untuk naik haji, daftar, dia berangkat lagi untuk naik haji. Nah, selama masih bayi itu pahalanya untuk orang tuanya yang mengajak. Hadis 4182 an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffidu ma umir bihi fayutihi kamilan muwaffiran thayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila allazi amiraluhu bihi ahadul mutasaddiqin muttafaq alaih. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang menjadi bendahara atau yang menyimpan barang gudang dan bisa dipercaya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya oleh pemilik harta, lalu dia memberi dengan sempurna dan hati yang lega, kemudian diberikan kepada orang yang dimaksud, maka ia termasuk orang yang bersedekah. Masya Allah. Seorang yang dipercaya untuk mewakili melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya dengan sukarela, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang telah memberinya kepercayaannya itu. Nah, ini nasihat untuk kita berbuat kebaikan dan bertakwa. Ini jilid ke-21. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita lanjutkan tentang jilid ke-22 tentang nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara, teman-teman ya. Kita tidak boleh ribut, tidak boleh berantem. Kita nggak boleh mencari masalah ya. Kita harus membuat kebaikan atau hasanah, contoh suri teladan yang baik. Kita ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kita melihat kemungkaran, kezoliman, kemudian ketidakadilan. Nah, itu kita harus nasihati teman-teman ya. Jangan kita diam juga, nggak boleh itu. Banyak perzinahan, banyak perjudian di daerah kita biar jangan. Kita harus berantas itu semua. Nahi munkar ya, mencegah kemungkaran teman-teman. Wang sohulakum, aku memberi nasihat kepadamu. Wa ana lakum nasyun amin, aku hanyalah pemberi nasihat yang dipercaya bagimu. Ini tadi 21, ini 22 tentang nasihat. Hadis 183 an Abi Raqayyatan Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala adinun nasihatun. Qulna liman qala lillahi wa la kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimina wa ammatihim. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadisnya nih teman-teman saya bacakan. Pelajaran hadis yang baru kita baca tadi. Keharusan memberi nasihat kepada kaum muslimin karena nasihat merupakan tiang agama. Kenapa kita wajib atau keharusan untuk melakukan nasihat ini? Sebab manusia itu kan sifatnya pelupa. Takut kawan kita lupa banyak meninggalkan sholat, kita ingatkan ya untuk sholat. Banyak lupa ketika kita banyak harta, lupa sedekah, kita ingatkan untuk sedekah. Kemudian lupa untuk menabung, melaksanakan haji, kita suruh untuk menabung gitu kan. Kalau lupa untuk sedekah, kita ingatkan untuk bersedekah. Ini nasihat-nasihat suatu kebaikan itu akan berdampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita bermasyarakat ataupun negara. Kemudian adapun yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah beriman kepadanya dengan benar dan beribadah dengan ikhlas. Jadi teman-teman kemarin itu ketika kita melaksanakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam dikaji dalam kitab ini sebelum melangkah apapun kita harus memiliki namanya babul ikhlas atau ikhlas ya. Kita tanamkan dalam diri kita ini sifat ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk kitab Allah yaitu dengan membenarkannya, rutin membacanya, mengamalkan isinya dan tidak sedikit pun mengubahnya. Jadi kita nasihat untuk kitab Allah itu maksudnya itu teman-teman ya, membenarkan atau membaca, rutin membacanya, mengamalkan isinya dan tidak sedikit pun mengubahnya. Jadi kemarin kita sudah bahas kalau kita berbuat kebaikan itu atau membaca Al-Quran enggak harus juga sekaligus teman-teman. Ini amalan yang paling bagus itu adalah amalan rutin, sedikit tapi kita rutin, continue, karena di situ adalah melekatnya suatu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita membacanya banyak tiba-tiba kita tinggalkan, lebih baik kita baca sedikit ya. Buat satu hari misal satu ayat tapi konsisten setiap hari teman-teman. Nah, seperti kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ini setiap hari
apa yang kita kaji, apa yang kita baca, kemudian kita sampaikan kepada para pendengar atau untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala suatu keikhlasan yang sangat besar sekali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk Rasulullah yaitu mempercayai risalahnya, patuh pada perintahnya, berpegang teguh pada sunnah Rasulnya dan syariatnya. Masya Allah. Ini syahadat ya teman-teman, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau nasihat dari Rasulullah itu mempercayai risalahnya. Apa risalahnya? Al-Quran. Kemudian patuh pada perintahnya. Apa yang diperintahkan Rasulullah kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Berpegang teguh pada sunnah Rasulnya dan syariatnya. Berpegang teguh itu misalnya kita senang duha gitu kan. Kemudian sholat tahajud kita tingkatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Itu contoh yang paling ringannya. Belum sunnah-sunnah yang lainnya, puasa dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian yang kelima, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan mendukung mereka dalam kebenaran. Patuh kepada mereka dalam hal yang tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Menegur mereka ketika mereka salah langkah dan tidak melakukan. Menegur mereka ketika mereka salah langkah. Dan tidak melakukan pemberontakan selama mereka tidak kafir. Tuh ya, jadi teman-teman kalau misalnya kita maksudnya dari nasihat untuk para pemimpin itu, kalau kita pemimpin kita atau umaro kita selama dalam jalur kebenaran, kita wajib patuh ya, kita wajib mendukungnya, kita wajib berbakti kepadanya. Jikalau para pemimpin inti berbuat zolim, berbuat tidak benar, tidak adil, maka kita wajib untuk menasehatinya dan jangan sampai berontak kecuali mereka dalam hal kekafiran ya. Jadi kita wajib untuk menasihati ketika kita melihat kezoliman, ketidakbenaran, ketidakadilan, kita wajib untuk menasihati dengan hikmah, dengan hasanah, dengan kebaikan. Nasihat kepada kaum muslimin yaitu dengan membimbing mereka untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita sama-sama sebetulnya kebaikan itu berjuang teman-teman. Berjuang dalam hal apa? Dalam menjaga kemungkaran atau dalam hal yang tidak disukai oleh Allah, kita jangan lakukan teman-teman. Kita memilih hal suatu kebaikan saja ya. Kebaikan akan membentuk suatu jiwa yang positif. Ketika jiwa positif, kita akan menghasilkan hasil-hasil yang positif. Makanya di sini kita wajib untuk melakukan kebaikan. Walaupun misalnya kita kebaikan itu hanya sekecil memberikan kurma saja, itu pahalanya sangat besar. Apalagi memberikan nasihat, kemudian kajian-kajian ilmiah atau kajian-kajian mengkaji Al-Quran, itu di majelis-majelis taklim itu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Kemudian para ulama menyebut hadis ini sebagai siklus ajaran Islam karena hadis ini menghimpun semua kebaikan. Jadi apapun yang kita kerjakan di alam dunia ini, kita utamakan ikhlas, kemudian kita hanya ridho Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jadi sebelum melangkah apapun, yang pertama yang harus kita kaji dalam diri kita itu adalah membangun suatu keikhlasan. Hadis 2184 an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati sholati wa itaiz zakati wa nusi likulli muslimin, muttafaq alaih. Jarir bin Abdullah radhiyallahu berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim, muttafaq alaih. Jadi kunci pegangan kita itu yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu iqamis sholat, mendirikan sholat. Apapun kondisi kita, ini sholat jangan sampai tinggalkan teman-teman. Ya, jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat wajib jangan ditinggalkan. Itu nggak boleh kita tinggalkan teman-teman. Kalau misalnya kita coba-coba biasa rajin sholat, tiba-tiba kita tinggalkan, nanti akan merasakan hati gelisah, kemudian muka juga kusam, kusut, masalah di mana-mana. Jadi kita tingkatkan suatu kebaikan dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ini 5 ini kita menjadi suatu pegangan dalam hidup kita agar hidup kita ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini pegang teman-teman ya, wa iqamis sholat. Kemudian wa itaiz zakat. Nah, pasti itu di dalam Al-Quran itu di mana ada sholat pasti ada zakat, di mana ada sholat pasti ada zakat. Jadi teman-teman kalau orang sholatnya sudah benar, sudah khusyuk, selalu berjamaah ke masjid, pasti dia kaya. Maksudnya kalau udah kaya dia pasti mampu membayar zakat gitu ya. Jadi kalau misalnya sholat kita baik, pasti itu kita akan dikayakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kecil, sedang maupun besar, itu dimampukan untuk apa? Untuk berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau misalnya kita konsisten, misalnya kita punya gaji 1 juta, cuma 25.000, kasih 25.000 ya. Itu kita belikan apa, kita kumpulkan dulu selama setahun nggak apa-apa, dan kemudian kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Subhanallah ya. Kita belikan apa yang kita mampu aja ya teman-teman, itu mau sabun, mau odol, mau sembako, mau beras, kemudian mau minyak. Nah, kita kasih kepada saudara-saudara kita yang terdekat dulu ya, keluarga kita dulu. Nanti udah keluarga kita, baru kita ekspresi keluar ke karib kerabat yang dekat, yang jauh, kita lebih tingkatkan lagi. Nah, kalau kita mampu, kita kerabat-kerabat yang dekat dulu aja ya teman-teman. Jadi itu suatu kebaikan yang kita harus laksanakan. Kemudian yang ketiga, wanusi likulli muslimin. Memberikan nasihat kepada setiap muslim ini, watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi kita wajib teman-teman, kalau kita punya ilmu, kita walaupun sedikit kita amalkan. Buat apa ilmu banyak tapi kita tidak bisa mengamalkan, nggak mau, atau kita pelit terhadap ilmu? Jangan teman-teman, itu pun seperti himar memanggul kitab gitu ya. Jadi kita selama kita mampu, walaupun itu ilmu itu sedikit, kita sebarkan kepada masyarakat. Karena itu kewajiban kita menyampaikan ya, kita menyampaikan suatu kebaikan. Siapa tahu kita juga manusia kan sering lupa dengan nasihat seperti ini. Jangankan teman-teman para pendengarnya, kita pun yang memberikan nasihat, insya Allah ketika kita selalu memberikan nasihat ya, kita gengsi dong berbuat kejahatan ya. Jadi kita mudah-mudahan selalu berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat kebaikan. Hadis 3 185. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anas radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi teman-teman, sebagai muslim itu nggak boleh kita bertengkar, nggak boleh kita saling memusuhi. Kita harus saling merangkul, harus berkasih sayang. Supaya apa? Karena kita satu muslim. Muslim itu adalah saudara. Nggak boleh kita saling menjelekan, menzolimi, ataupun mengganggu. Nggak boleh teman-teman ya. Kita harus merangkul suatu kebaikan. Sebab muslim itu adalah saudara. Nggak ngelihat pendek, nggak ngelihat tinggi, nggak ngelihat gemuk, nggak ngelihat gendut, nggak ngelihat kurus, nggak ngelihat warna kulit. Selama muslim itu adalah saudara kita. Di antara syarat sempurnanya iman adalah seorang muslim merasa senang jika saudaranya muslim yang lain mendapatkan kebaikan dan kemudahan seperti yang ia rasakan. Masya Allah. Jadi kalau saudara kita mendapatkan suatu kebaikan atau karunia dari Allah, kita harus senang teman-teman ya. Jangan kita musuhin. Jadi insya Allah selama kita berbaur dengan kaum muslimin, dengan orang-orang soleh, maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Nah demikian teman-teman. Jadi hari ini judulnya kita mendapatkan dua jilid. Halaman 21 dan 22, jilid 21 dan jilid 22. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa melanjutkan jilid ke-23 tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian kajian ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini atau apa yang kita dengar ini mendapatkan ibroh dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi usahanya ada masalah mudah-mudahan dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang melimpah untuk suatu kebaikan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan ibroh dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kiranya. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.